Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini di hari Jumat 4 Juli 2025. Ketemu lagi kita untuk memetakan satu hari ke depan di beberapa pair utama yang kita akan awali dari XAU USD dulu. Kemudian nanti kita juga akan mereview ya satu hari kemarin termasuk news tadi malam. Kemudian kita baru memetakan untuk satu hari ke depan bagaimana secara teknikal, bagaimana secara fundamental, ya minimal gambaran utama kita dapatkan untuk nanti melihat bagaimana kemungkinan satu hari ke depan. Hari ini pasar Amerika Serikat sedang tutup karena merayakan hari kemerdekaan. Namun demikian Eropa dan Asia masih berjalan, mudah-mudahan masih signifikan kita nanti mendapatkan peluangnya. Baik, kita lihat dulu satu hari kemarin di XAU kita perkirakan akan bergerak naik dengan simulasi tentunya ketika tidak mampu break di lingkaran warna ungu di sana. Di awal pergerakan di ungu kemudian memantul ke atas sampai di area resisten ditolak kembali ya, meskipun tidak sampai ke target. Kalau kita tarik potensi profitnya sudah 800 lebih ya. Kalaupun ini tidak diambil, maka yang berlaku adalah risk management, membatasi resiko sesuai dengan perhitungan masing-masing. Kita boleh SL, boleh pakai averaging atau pakai switching, mana yang kira-kira biasa dipakai dan bisa meminimalisir tingkat kerugian. Kalaupun pakai switch dengan pergerakan yang signifikan, tentu kita bisa tetap mengembalikan peluang potensi rugi menjadi profit ya. Kalau kita menggunakan batasan, maka kita batasi rugi kita ya di angka di situ. Jadi maksimal berarti berada di lingkaran warna ungu karena di situ berpeluang break ke bawah. Di bawah dari area supportnya kita tandai dengan warna ungu, kita tempatkan untuk selnya 3337 poin sekian. Kemudian karena ini tadi malam menjelang news, setidaknya ketika sudah terjadi konsolidasi kekuatan yang seimbang, maka tentunya lihat yang terakhir, kemana potensi pergerakan yang terakhir. Kita lihat di candle sebelumnya merah, kemudian di menit awal juga sempat bergerak naik namun gagal. Nah, maka yang kita simpulkan di awal, pergerakan lebih condong ke bawah. Sehingga break tetap kita menempatkan posisi di 3337, targetnya sesuai dan seterusnya. Kemudian di area target yang kedua ini juga ada area koreksi di mana di situ berpeluang memantul kembali. Sehingga kalau turun kita perkirakan berada di mendekati di sini atau di sini 3310 akan memantul kembali ke atas. Dan ternyata benar sampai di sana mendekati kemudian ditolak lagi ya. Setidaknya kita bisa dapat dua peluang dari posisi buy dan sell-nya. Kemudian di Bitcoin kemarin juga masih sama, berpeluang masih akan bergerak naik ya. Kita menempatkan posisi buy di 109156, targetnya 109953. Kebetulan ini juga satu arah. Ketika posisi buy sudah sampai, belum ada koreksi ke bawah, kita langsung dapat satu targetnya dulu. Mungkin itu yang bisa kita review dulu. Selebihnya kita juga akan memetakan lagi bagaimana potensi satu hari ke depan ya, setelah Amerika Serikat atau pasar Amerika hari ini sedang tutup ya. Apakah nanti masih ada pergerakan signifikan atau bagaimana? Kita coba lihat secara fundamental ya, sekilas kita akan mengamati. Saya sudah membuat satu rangkuman untuk analisis fundamentalnya. Yang pertama dari stimulus fiskal ya. Stimulus fiskal Amerika Serikat ya, dengan adanya rancangan undang-undang pemangkasan pajak dan belanja infrastruktur yang baru di Amerika Serikat, diperkirakan akan menambah defisit yang baru sebesar 3,4
triliun US dollar dalam 10 tahun. Nah, tentunya akan menekan potensi atau pergerakan dolar dan mendukung pergerakan emas. Di sisi lain, data tenaga kerja Amerika Serikat, yakni ketika rilis NFP tadi malam, ada penguatan pasar tenaga kerja dari sebelumnya. Dari perkiraan sebelumnya, itu artinya ekonomi makin membaik, tingkat pengangguran 4,1% dan PMI jasa yang solid atau ini yang bisa mengukur kekuatan gambaran ekonomi satu negara dengan angka biasanya kalau PMI itu 50, di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, di bawah 50 menandakan kontraksi atau penurunan. Kemudian kita dari Purchasing Managers Index ini, nah tentu juga bisa mendukung ekspektasi Fed untuk mempertahankan suku bunga. Tentunya ini untuk menjaga keseimbangan akan daya tarik emas, ya, sehingga nanti akan setidaknya mempertahankan. Ketika emas mulai menguat, ini berusaha untuk menjaga ketahanan. Sementara untuk sentimen global dan safe haven masih menjadi sentral, ya, ketegangan geopolitik dan meningkatnya pembelian emas oleh bank sentral ini masih mendukung dari penggolongan emas sebagai critical mineral untuk menjaga dan mengantisipasi kondisi ketidakpastian global. Sehingga dalam jangka pendek masih ada bearish ringan dengan posisi jenuh beli sebelumnya, namun masih ada peluang untuk rebound dari support yang terdekatnya. Nah, secara teknis kita akan lihat bagaimana potensi ke depan untuk satu hari ini dengan melihat histori yang ada, dengan melihat data yang sudah dirilis tadi malam, ya, sempat bergerak berada di 3311 kemudian ditolak kembali. Maka kalau melihat dari histori teknikalnya sempat konsolidasi sebentar, maka ini turun sebentar, ini kita anggap konsolidasi. Kita perkirakan akan kembali bergerak naik. Kita perkirakan akan kembali bergerak naik. Yang pertama tentu area kritikalnya berada di area di sini, ya. Di kisaran kalau kita perkirakan ya 3363 dulu, ya. Kita perkirakan di 3363. Sehingga kita bisa menempatkan posisi bullish hingga di 3363 di sini atau di kisaran 3364 boleh, ya. Kita ukur jarak dari runningnya. Yang pertama strategi yang bisa kita lakukan, kita bisa menunggu koreksi, kemudian kita juga nanti menunggu konfirmasinya baru kita buy, atau kita bisa menempatkan pending di 3344, ya. Oke, kita naikkan sedikit. Kita bisa menempatkan di 3346, ya. Kemudian targetnya tadi yang sudah kita sampaikan, terdekat itu di kisaran 3363 atau 64, ya. Karena ini cukup panjang, maka kita ambil yang lebih dalam, yakni di kisaran 3360. Kita targetkan di sini untuk target yang pertama terdekat 3360. Sementara untuk target selanjutnya kita akan tempatkan, ya, sesuai dengan area yang
terdekat, di mana di situ banyak sentuhan juga. Nah, kita perkirakan untuk target yang kedua itu di 3375. Setelah melewati 3360, tidak ada petunjuk untuk berbalik atau kekuatan bullish masih signifikan, kita bisa melanjutkan dengan target berikutnya di 3375. Ya, hari ini kemungkinan besar tidak akan terlalu jauh. Nah, kita perkirakan untuk pergerakan naik maksimal mungkin di sekitaran target yang kedua, atau kita kasih space yang lebih tinggi, yakni di kisaran area resisten di sana ya, di 3393. Ini kita jadikan sebagai area jenuh beli 3393 poin sekian. Oke, nanti simulasinya bisa jadi di area target yang kedua itu akan retest lagi dan bisa kembali bergerak naik jika tidak mampu jika tidak break dari supportnya. Oke, simulasi yang pertama arahnya ke atas melihat dari historinya. Nah, sekarang kita coba untuk memproyeksikan kalau ternyata tidak mampu menembus atau mendekati area retracement-nya, dia hanya mendekati di area retrace, mendekati kemudian berbalik, maka simulasinya ini nanti akan diuji di area support terdekat di sini. Nah, kemudian kalau dia break, kemungkinan akan kembali retest, kemudian akan balik turun lagi. Nah, bergerak turunnya kita perkirakan nanti kalau dia ternyata koreksi, kita perkirakan sampai di sekitaran di sini ya. Nah, di situ ada support, kira-kira sampai di situ. Oke, kita coba tandai. Untuk posisi sell kita bisa menempatkan di 3324 atau kita bisa mengambil dari mungkin lebih awal di 3328. Kita bisa menempatkan lebih awal di 3328. Poin sekian ya. Silakan nanti diuji sendiri. Boleh di situ atau bisa kita tempatkan di bawah sekalian di 3323. Tentu dari sisi peluang untuk kita bisa dapat profit maksimum 3328 ini lebih prioritas. Targetnya kita cukup di area supportnya. Di area support itu di kisaran 3315 sudah lebih dari cukup di sini ya. Nah, ini yang pertama, cukup di area supportnya terdekat di 3315. Ini sudah cukup panjang untuk satu target. Berikutnya baru di area support di bawahnya lagi ya, di kira-kira 3301 atau 3302. Oke. 3301. Nah, di sini untuk target yang kedua. Sementara untuk area jenuh jual hari ini kita perkirakan mendekati di sini ya. Kita tempatkan di sini 3277 untuk area jenuh jual. 3277. Oke. Silakan nanti diuji, silakan nanti ditandai yang kita sudah mappingkan ini apakah punya tingkat kemungkinan yang besar atau sebaliknya ya. Tentunya semuanya kembali pada setup masing-masing. Pendapat bisa berbeda, namun untuk strategi, konsep dan sistem trading tentu masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri, sehingga silakan dimanapun boleh menentukan asal sudah sesuai dengan aturan masing-masing. Itu yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di pekan depan, dan mudah-mudahan hari ini maksimum ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rofit dua arah.